ผมมาตามหาอ้อยครับอ้อยมันชอบเขียนเราเรื่องคุณกับน้อง เออเราจะกลับไปแต่งงานกัน มันหนีไปกับผัวเร็วๆฉันละ ไม่จริงอ่ะ อ้อย อ้อย มึงจะหลอกกูทำไมวะ อ้อย อ้อยอ้าอ้า ลูกจะมีโอกาสได้ใช้มัน เป็นเคล็ดลับที่สืบทอดมา Halo guys, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan rezekinya berlimpah. Selamat datang kembali di RK Movies, channel yang merangkum film menjadi sebuah alur cerita. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Meat Grinder. Berdurasi 1 jam 32 menit, bergenre horor, dan disutradarai oleh Siwa Moi Tai Song. Film ini berasal dari negara Thailand. Oke, jangan berlama-lama, langsung aja kita gaskeun. Film dimulai dengan seorang ibu muda yang bernama Bud sedang mendorong gerobak mie ke tempat di mana dia biasa berjualan dan mangkal setiap harinya. Karena suaminya doyan bermain judi sehingga membuatnya berhutang sangat banyak dan menjadikan rumahnya sebagai jaminan. Itulah yang membuat Bud tetap semangat untuk mencari uang demi mempertahankan rumahnya. Ketika Bud sedang siap-siap untuk berjualan, tiba-tiba sekelompok orang berlarian ke arahnya. Ternyata sedang terjadi demo besar-besaran yang mengakibatkan kerusuhan di daerah tersebut. Salah seorang demonstran memblokir jalan tersebut menggunakan gerobak milik Bud. Dan Bud diajak kabur dari tempat itu oleh seorang pria bernama Apon. Mereka bersembunyi di sebuah gang. Setelah dirasa cukup aman, Bud kembali ke tempat dagangannya untuk mengambil gerobak miliknya dan memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bud melihat ada darah di gerobaknya. Setelah dibuka, ternyata itu adalah pria yang memblokir jalan menggunakan gerobak Bud saat sedang kerusuhan. Bud pergi ke toko obat dan di sana dia bertemu dengan Apon. Sesampainya di rumah, Bud membuat daging untuk topping mie, bakso, dan kuah kaldu menggunakan mayat pria tersebut. Ketika Bud sedang makan malam bersama putrinya, Bud kepikiran untuk membangun kembali usaha kedai mie yang dulu pernah dirintis oleh ibunya, sehingga dia tidak perlu repot-repot lagi mendorong roda. Akhirnya, Bud membuka kedai mie di rumahnya dengan menggunakan daging manusia. Tanpa diduga, ternyata kedai mie-nya menjadi ramai pengunjung, sehingga pesanan mie tidak pernah berhenti. Di saat Bud sedang mengambil bakso dan kuah, tiba-tiba potongan kepala manusia naik ke atas permukaan dan membuat mukanya panik. Seseorang memperhatikan ekspresi Bud, yaitu seorang polisi. Di saat yang bersamaan, Apon datang ke kedai dan menyapa Bud. Lalu Bud memberinya mie. Tanpa disadari, Apon sudah memakan temannya sendiri yang meninggal di gerobak Bud akibat terkena tembakan polisi. Setiap hari Apon datang ke kedai milik Bud dan bahkan Apon tidak segan-segan untuk membantu Bud di kedai, sehingga membuat Bud senang dan hubungan mereka semakin dekat. Saat Apon sedang menemani Bud belanja ke pasar, mereka melewati sebuah papan pengumuman mengenai orang hilang. Di sana Apon memberitahu Bud bahwa foto yang ada di papan tersebut adalah temannya yang menghilang saat kerusuhan terjadi. Padahal dia sudah memakan temannya sendiri. Sesampainya di rumah, Bud didatangi oleh rentenir dan 2 anak buahnya untuk menagih hutang suaminya. Mereka mendengar bahwa kedai mie milik Bud ramai setiap harinya dan berniat untuk menagih hutang suaminya. Akhirnya, Bud membuatkan mereka mie dan menurut mereka rasanya sangat enak.
Ternyata sebelumnya Bud sudah menaruh racun di mangkok mereka. Ketika mereka sedang asik makan dan tinggal sedikit lagi, Bud langsung membacok bos rentenir tersebut. Dan kedua anak buahnya mengeluarkan busa dari mulutnya. Bud membantai ketiganya tanpa ampun hingga tewas. Dan membawa mayat mereka ke belakang untuk stok bahan pelengkap mie. มึงก็แดกเลยรู้มันเอาลูกชิ้นเนื้อหมามาให้กูกินหรือเปล่ามันเป็นยังไงอะเฮียตะเกียบอร่อยสุดตีนเลยเฮียอยากคุยกับใครงั้นด้วย Setelah itu, Bud segera membersihkan bekas darah yang ada di meja dan lantai agar tidak ketahuan oleh siapapun. Keesokan harinya, Apon datang ke rumah Bud dan melihat kedai begitu berantakan. Apon menanyakan siapa yang melakukan itu semua kepada Bud, tapi Bud tidak menjawabnya. Hingga akhirnya, Apon berjanji akan melindungi Bud sehingga suasana berubah menjadi romantis dan membawa Bud jatuh ke pelukan Apon. Sehingga mereka bermain enjot-enjotan di kamar Bud. Setelah mereka puas bermain enjot-enjotan, akhirnya mereka tidur dan pada malam harinya Apon terbangun. Karena gabut, Apon berkeliling rumah hingga ke halaman belakang. Di saat Apon penasaran dengan gentong yang ada di halaman belakang, Apon membuka tutup gentong tersebut dan betapa terkejutnya Apon melihat mayat seorang anak perempuan. Dan ternyata itu adalah mayat anaknya Bud. Dia dibunuh oleh ayahnya sendiri karena telah melihat ayahnya bermain enjot-enjotan di kamar bersama babysitternya. Dia dimasukkan ke dalam gentong yang berisi air oleh ayahnya sendiri dan dibantu oleh babysitter. Di saat yang bersamaan, Bud datang dan menyerang mereka berdua karena telah menyakiti anaknya. Bud mengikat mereka dan mengurungnya di ruang belakang dalam keadaan masih hidup namun tersiksa. Ternyata selama ini, Bud ngobrol dengan boneka milik anaknya dan menganggap anaknya masih hidup karena tidak bisa menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal. เอาไง อย่าทางซ้ายอ่ะ ไปสิอ่ะโอ้ยนี่ทำอะไรไม่เป็นเลยเอามือออกไปพี่มาช่วยจับขามันหน่อยของตายไง Akhirnya Bud dilaporkan ke polisi oleh Apon dan mereka berdua diinterogasi sehingga semuanya terbongkar. Apon menjelaskan semuanya kepada polisi, yaitu tentang mayat anak Bud dan daging manusia yang dijual di kedai mie milik Bud. Hingga akhirnya tiba saatnya Bud diinterogasi oleh polisi selama berjam-jam, namun Bud tetap diam saja dan tidak mau memberikan informasi apapun, sehingga menyulitkan polisi. Akhirnya polisi membebaskan mereka dengan alasan akan menindaklanjuti lebih dalam dan mencari bukti-bukti. Bud melihat Apon pergi dengan wanita lain yang bernama Nit. Disitulah Bud marah dan kecewa kepada Apon karena telah meninggalkannya begitu saja. Padahal Apon sudah merasakan lapis legitnya berkali-kali. Hingga akhirnya Bud pergi ke rumah Nit dan mengajaknya ke kedai mie dengan alasan Apon juga akan tiba di sana. Sesampainya di kedai mie, Nit bertanya kepada Bud mengenai keberadaan Apon. Tapi Bud berkata bahwa Apon akan segera datang. Bud membuat minuman segar untuk Nit dan mencampurkannya dengan obat tidur. Apon pergi ke rumah Nit, tapi menurut ibunya, Nit pergi bersama penjual mie. Mendengar hal itu, ekspresi Apon berubah dan langsung pergi ke rumah Bud karena takut Nit menjadi topping mie dan bakso. Setelah Nit tertidur dan tak sadarkan diri,
Booth memasukkannya ke dalam sebuah kotak berisi air dan banyak potongan tubuh manusia. Nit yang tersadar berteriak minta tolong karena dia terkurung di dalam sebuah kotak kedap suara di bawah tanah dan berisi potongan tubuh manusia. Ketika Booth sedang mempersiapkan rempah-rempah untuk merebus tubuh Nit, Apon sudah berada di depan rumah Booth dan berteriak memanggil Booth.คุณเอาตัวนี้ไปไว้ที่ไหน เน็ตอยู่ที่ไหน ผู้ชายสันดานไม่เคยเปลี่ยน ผมขอโทษ คือผม Hingga akhirnya Booth kembali ke ruangan bawah tanah dan meninggalkan Apon sendiri di kedai mie. Ternyata Nit sudah melepaskan diri dan berhasil keluar dari kotak maut tersebut. Perlahan-lahan Nit berjalan sambil bersembunyi dari Booth. Setelah Nit sampai di lantai atas, Booth melukai kakinya dengan pisau sehingga Nit terjatuh dan pingsan. Booth membawanya ke atas meja dan tangan Nit dipaku agar tidak kabur lagi. Apon yang penasaran karena Booth terlalu lama, akhirnya dia mencoba menyusul Booth. Tapi Apon malah melihat tas milik Nit di atas meja sehingga membuatnya curiga. Akhirnya Apon ke ruang bawah tanah dan menemukan Nit yang sedang dipaku oleh Booth. Apon mencoba untuk mencegah Booth dan menolong Nit. Namun Nit tidak percaya kepada Apon dan menganggapnya telah bersekongkol dengan Booth. Booth lari keluar rumah dan berkeliaran di jalan sambil membawa pisau. Dia sudah menjadi gila karena bisikan-bisikan yang mengganggu kepalanya. Ternyata ibunya Booth juga melakukan hal yang sama, yaitu membuat mie dengan daging manusia. Namun yang dibunuh adalah orang-orang yang membuat kesalahan yang jahat. Hingga akhirnya Booth berhenti di jembatan dan dia terdiam di situ sambil menahan bisikan-bisikan di kepalanya. Kemudian Apon menyusul Booth ke jembatan dan membujuk Booth untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi bisikan itu terus mengganggu Booth dan menyuruhnya untuk membunuh Apon. Booth mencoba melawan bisikan itu tapi tidak bisa. Akhirnya dia terjun bebas dari jembatan. Polisi pun datang dan mencari Booth yang hanyut terbawa arus sungai. Hingga malam, polisi masih juga belum dapat menemukan Booth dan pencarian pun dihentikan. Apon akhirnya menjadi tersangka atas semua kejadian itu. Karena polisi menemukan sidik jari Apon di sebuah pisau yang dia pegang ketika ingin menyelamatkan Nit. Ternyata, Nit memberikan kesaksian kepada polisi bahwa Apon bersekongkol dengan Booth untuk membunuhnya. Film ini mendapatkan rating 5,3 karena terlalu sadis dan mendapatkan kecaman di berbagai negara. Bagi yang tidak suka nonton adegan berdarah, lebih baik jangan nonton film ini, kecuali adegan berdarah yang lain. Pesan dari film ini adalah, jangan pernah menyakiti pasangan kalian, karena akan menghancurkan hubungan, bahkan masa depan. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!